cerita keagungan Tuhan. Matahari. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Fellowship Yogyakarta 2 Juni 2024. Saya akan mengambil satu tema, membuka meterai dari alam maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum seseorang itu bisa dimeteraikan, diurapi Roh Kudus, dan betul-betul menjadi milik Tuhan, itu orang tersebut harus mendapatkan kelepasan dari berbagai macam ikatan hawa nafsu. Cinta dunia, cinta hawa nafsu itu membuat manusia buta mata hati. Jadi mata hati itu seperti termeterai, mata hati itu seperti tertutup. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita seperti tertutup satu segel di mata kita ini, saudaraku, sehingga kita tidak bisa melihat kenyataan kekuatan Tuhan. Saudara, manusia itu kalau sedang dimabuk cinta itu lupa akan etika. Ya saudaraku, saudara melihat orang pacaran di pinggir jalan itu kadang lupa etika, lupa tata krama, kemudian bahkan juga berani melawan norma-norma, bahkan kepada orang tuanya kadang menentang seperti itu, kemudian melawan sesama karena rebutan pacar jadi berkelahi, bahkan melawan hukum, dan yang paling berbahaya itu nanti melawan hukumnya Tuhan. Jadi cinta dunia, cinta hawa nafsu itu membuat mata hati manusia itu buta, seperti tersegel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang sedang diliput rasa cinta kepada dunia itu lupa akan martabat. Saudara, oleh karena itu banyak saudara jumpai berita-berita orang-orang ternama, orang-orang besar tertangkap sedang berduaan. Saudaraku, lupa martabat. Maka mudah sekali kemudian diketahui, tertangkap ketika mereka sedang melakukan satu percintaan duniawi. Saudaraku, ini cinta dunia itu menggelapkan mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ini nanti erat kaitannya dengan kitab Wahyu pasal yang ke-5 dan ke-6. Bangsa Israel itu, saudaraku, dia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, karena mata hati bangsa Israel itu masih termeterai, tersegel oleh karena cinta dunia. Saudaraku, cinta kepada ilmu pengetahuan, kepada buah pengetahuan itu, saudaraku, terlalu cinta kepada harta, kepada dunia, saudara. Maka kemudian bangsa Israel itu dengan kecerdikannya, dengan ilmunya yang sedemikian canggih, mereka sulit menerima kenyataan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai mempelai pria surga. Sulit, saudaraku, sampai saat ini. Oleh karena itu di Wahyu pasal 5 itu nanti ada gulungan kitab yang termeterai, dan itu nanti menunjuk kepada bangsa Israel yang hatinya itu tersegel, tertutup oleh cinta dunia. Mereka dimabuk oleh cinta dunia sehingga lupa etika, lupa tata krama, kemudian bahkan, saudaraku, tidak mengakui kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ini nanti menjadi tugas kita ketika kegerakan Kuda Putih, saudaraku, dan di dalam kitab Wahyu nanti ada gulungan kitab yang termeterai yang nanti akan dibuka segelnya itu. Saudara, saya akan membaca satu sejarah. Kita akan bersama-sama menyimak Simson. Kalau saudara melihat di dalam Hakim-Hakim, ya, Simson itu terjerat oleh Delila. Kemudian dia jauh dari Tuhan. Saudaraku,
Jadi Simpson itu karena terjerat cinta dunia oleh Delila, kemudian dia menjauh dari Tuhan. Coba kita akan baca ini kisah asmara yang indah. Ini di Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20, tetapi dibaca saja secukupnya, nanti sampai kepada ayat yang kita kehendaki. Dibaca Hakim-Hakim 16 ayat 4 mulai. Simpson dan Delila. Iya, Simpson dan Delila. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Iya, Simpson jatuh cinta kepada Delila. Ini sudah menjadi kisah yang begitu legendaris. Terus, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Terus, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." 6. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" 7. Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Amin. Saudaraku, ini karena kecintaan Simpson kepada Delila, saudaraku, sehingga Simpson ini membocorkan rahasia kekuatan dirinya. Saudaraku, banyak orang yang karena cintanya kepada dunia, kepada harta, kepada kecintaan dunia, kepada hawa nafsu, itu kemudian dia kehilangan kekuatan ilahinya. Saudaraku, dia mulai menjual kekuatan ilahinya itu untuk memperoleh kenikmatan cinta dunia. Dilanjutkan. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu, sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Terus, kemudian berkatalah Delila kepada Simpson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Terus, jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." 12. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja." Ya. Terus, berkatalah Delila kepada Simpson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." amin. Saudaraku, jadi orang yang terikat kepada dunia itu kekuatan spiritualnya akan menjadi lemah. Saudara, jadi ketika saudara menjalin percintaan kepada dunia, saudara terlalu cinta kepada dunia, saudara terlalu terikat kepada hal-hal duniawi, berbagai macam hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, itu membuat kekuatan spiritual saudara nanti menjadi lemah, makin terkikis. Seperti halnya Simpson ini. Dilanjut. Ayat 14. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentakkannya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Ya, 15. Terus. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku?" Amin. Saudaraku, jadi dibohongi dengan kata-kata cinta, akhirnya Simpson ini dirayu sedemikian rupa. Sebetulnya Simpson ini masih mempertahankan kekuatannya, tetapi lewat rayuan-rayuan yang begitu masif, rayuan-rayuan yang begitu
bertubi-tubi, akhirnya Simpson ini luluh dan akhirnya jatuh juga, saudaraku. Dibaca lanjut. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Terus, Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. terus, Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kenal pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. amin. Saudaraku, dari keterikatan cinta kepada dunia, kepada Delila, ini Simpson akhirnya, saudaraku, membukakan segala rahasianya, sehingga kekuatannya menjadi lemah. Saudaraku, rahasia dirinya, rahasia kekuatannya ini akhirnya lewat rengean Delila itu, saudaraku, oleh Simpson akhirnya diberitahukan juga bahwa dia nazir Allah, bahwa kepalanya tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Saudara, jadi kekuatan Tuhan itu seringkali menjadi hilang. Kekuatan saudara untuk memperoleh berkat, kekuatan saudara untuk memperoleh kesembuhan, kekuatan berkat yang akan melimpahi saudara, kekuatan yang akan membuat saudara ini kuat, dahsyat di dalam Tuhan, itu terhalang karena percintaan saudara kepada hal-hal dunia. Saudara ini perhatikan baik-baik. Jadi kecintaan kepada hawa nafsu itu membuat kekuatan spiritual kita ini seperti tersegel. Saudaraku, kekuatan spiritual kita ini seperti terikat, tidak bisa keluar, saudaraku. Jadi kalau saudara ingin memiliki satu kekuatan yang datang dari Roh Kudus, saudara jangan lagi bercinta dengan dunia, jangan lagi melakukan percintaan duniawi. Artinya apa, saudaraku? Jangan saudara mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Jangan saudara terikat, tertambat dengan hawa nafsu dunia ini. Sebab kalau saudara tertambat dengan hawa nafsu dunia itu, saudara, maka kekuatan spiritual saudara akan termeterai, akan disegel. Saudara akan menjadi lemah. Saudara akan menjadi seperti orang-orang biasa. Saudara tidak akan menjadi orang yang kuat lagi, melainkan saudara akan menjadi lemah seperti orang yang lain. Dibaca lanjut. 18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Terus, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Terus 19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ya, sampai di sini. Jadi Simpson itu setelah curhat semuanya kepada orang yang tidak semestinya. Jadi ini mengandung arti juga kalau saudara curhat itu jangan kepada orang yang tidak semestinya. Curhat kepada orang-orang dunia. Saudara itu akan menjadikan rohani saudara lemah. Kalau curhat ya kepada hamba Tuhan atau kepada orang yang bisa saudara percaya. Tetapi kalau saudara curhat kepada orang dunia, itu saudara tidak akan dapat kekuatan apa-apa. Saudara malah akan kehilangan kekuatan. Seperti Simpson ini, saudaraku. Jadi kalau saudara curhat, itu jangan kepada orang dunia. Tetapi saudara curhat kepada hamba Tuhan, saudara curhat kepada Tuhan di dalam doa, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara curhat kepada orang dunia, saudara jatuh ke dalam pangkuan nafsu dunia, maka kekuatan saudara, kekuatan spiritual saudara nanti akan menjadi lemah. Saudara menghadapi masalah, butuh mujizat kan, butuh kesembuhan, maka saudara jangan curhat pada sembarang orang. Saudara tentunya butuh berkat,
berkat yang melimpah, saudara jangan curhat ke sembarang orang, tetapi curhat, saudaraku, kepada orang yang memang dipakai oleh Tuhan, kepada Tuhan di dalam doa juga boleh. Jadi jangan curhat kepada sembarang orang. Kalau sudah curhat kepada sembarang orang, itu kekuatanmu akan menjadi lemah, seperti halnya Simson. Terus lanjut. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Iya, Tuhan telah meninggalkan Simson ketika Simson itu terlibat dalam percintaan dunia. Dia terlalu mencintai dunia, dia terlalu mencintai keindahan dunia, dia terlalu mencintai Delila, saudaraku, sehingga akibat rengean dari Delila itu semua rahasianya dia curhatkan kepada Delila. Akibatnya, saudaraku, kekuatan Simson itu menjadi lemah. Kekuatan Simson itu menjadi seperti termeterai. Saudara, tidak hanya Simson, saudaraku, ada lagi seorang besar yang penuh hikmat dan luar biasa. Ini Raja Salomo, saudaraku. Raja Salomo itu terjerat cinta oleh gadis Sulam, atau disebut juga dengan Sulamit. Bisa saudara baca di dalam Kidung Agung pasal 6 ayat yang ke-13. Jadi nama yang disebut sebagai orang yang diidolakan Salomo di dalam Kidung Agung itu namanya gadis Sulam, atau disebut juga Sulamit. Mengenai keberadaan dia itu siapa, saya tidak akan membahas saat ini. Tetapi yang jelas Salomo itu dia, saudaraku, pernah condong hatinya kepada banyak wanita yang akhirnya menyeret hatinya Salomo itu kepada berhala-berhala. Saudara, di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 6 kita akan membaca ini kecintaan yang akhirnya, saudaraku, kecintaan yang akhirnya membawa Salomo itu kepada sesuatu yang kurang baik, saudaraku. Tetapi di dalam ayat ini mengandung arti yang baik pula, nanti kita akan pelajari di dalamnya. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 6. Cinta kuat seperti maut. Ya, cinta kuat seperti maut. Jadi cintanya Salomo kepada permaisurinya yang diidam-idamkannya, yang di sini digambarkan sebagai Sulamit atau gadis Sulam, Kidung Agung 6 ayat 13, itu digambarkan cintanya itu kuat seperti maut. Maut itu seperti apa artinya, saudaraku? Maut itu artinya gigih. Setiap hari, setiap saat, maut itu selalu siap menelan orang. Jadi tiap hari itu ada orang meninggal, saudaraku. Cinta itu kuat, gigih, pantang menyerah seperti itu. Salomo di dalam kemegahannya, di dalam martabatnya sebagai raja, dia itu sampai jatuh. Saudaraku, ini sisi negatif dari ayat ini, saudaraku. Tetapi nanti ada sisi positifnya. Kita akan memetik hal ini dengan bijak, ya. Dibaca Kidung Agung 8 ayat 5 tadi. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Iya, jadi ini yang pernah saya bikin jadi lagu juga, ya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Ini melukiskan mempelai wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di sini Salomo itu, saudaraku, dia jatuh cinta kepada wanita-wanita asing, kepada Sulamit, saudaraku. Sampai cintanya itu begitu dalam sehingga menghilangkan martabatnya sebagai raja besar. Saudaraku, martabatnya sebagai seorang raja yang besar itu dia nggak sadari lagi, saudaraku, karena cinta. Ayat 6 dibaca.
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, Ya, seperti meterai pada lenganmu, ya, karena cinta kuat seperti maut, ya, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. iya. Cinta itu kuat seperti maut, saudaraku. Jadi cinta itu kuat seperti maut, saudaraku. Raja Salomo di dalam kewibawaannya, dalam martabatnya sebagai raja, dia sampai melupakan bahwa dia itu raja. Saudaraku, dia mengejar Sulamit ini karena cintanya yang begitu kuat, kegairahannya yang gigih seperti dunia orang mati, yang nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat yang ketujuh, Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, ya, terus, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. amin. Saudaraku, jadi cinta itu membuat orang buta, ya, saudaraku. Membuat orang itu nggak peduli, saudaraku. Kalau di dalam lagu dikatakan, lautan yang luas pun ku seberangi, lautan api pun aku datangi, saudaraku. Cinta itu begitu membuat buta, saudaraku. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, saudaraku. Walaupun di seberang lautan dikejar juga kalau cinta itu, saudaraku. Kemudian sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, meskipun ada banyak sungai dilaluinya karena cinta. Martabat seorang Salomo sebagai raja itu sampai hilang karena dia mengejar cinta. Saudaraku, Salomo itu hatinya menjadi terkunci, seperti termeterai, saudaraku, karena gairah kecintaan dunia, dan kecintaannya pada banyak wanita. Ini jadi Salomo itu, saudaraku, menjadi seperti termeterai, saudaraku, termeterai dengan sesuatu yang keliru, saudaraku. Hatinya tertambat kepada sesuatu yang salah, kepada wanita-wanita lain, kepada banyak wanita. Jadi Salomo itu hatinya terkunci, tersegel karena gairah dunia, karena kecintaan pada banyak wanita. Apapun diterjangnya, saudaraku. Air yang banyak nggak peduli itu anak Raja Mesir, saudaraku, nggak peduli itu orang mana, saudaraku. Air yang banyak, sungai-sungai, nggak peduli Raja Salomo. Bahkan ada aturan-aturan Tuhan pun yang akhirnya diterjangnya. Saudara, kita akan membaca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 saja. Kalau diteruskan sampai ke bawah-bawahnya ini lebih detail lagi, tetapi cukup 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 saja. Ini yang membuat hati Raja Salomo itu tertutup, terkunci oleh meterai dari kuasa maut, tertutup oleh meterai dari alam maut. Ini yang saya sebut dengan nanti membuka meterai dari alam maut itu seperti itu. Ketika kecintaan kita kepada dunia itu kita robek, kita kembali cinta kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada dunia itu kita robek dan kita cinta kembali kepada Tuhan seutuhnya. Kita akan membaca ini yang membuat Raja Salomo itu hatinya terkunci, termeterai karena gairah dunia, karena kecintaan kepada banyak wanita. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 dibacakan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Iya, banyak perempuan asing. Terus? Di samping anak Firaun, Iya. ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Iya. 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Amin. Nah, sampai di sini, saudaraku, ternyata orang yang jatuh cinta kepada dunia, kepada hawa nafsu, itu membuat orang, bahkan ini Raja Salomo, ini dia berbelok. Dia melanggar titah Tuhan. Padahal ada tertulis, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka.
hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi saudaraku, cinta kepada dunia ini yang membuat hati manusia itu tertutup, malah saudaraku, terkunci, seperti tersegel. Cinta kepada dunia ini membuat kita tidak bisa merasakan kekuatan Tuhan lagi. Kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin mendapatkan mujizat berkat, saudara sedang punya hutang, mau lunasi hutang, saudara sedang sakit, ingin sembuh dari sakitmu yang berat, saudara jangan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Saudara jangan diperbudak oleh kecintaan kepada dunia, kepada harta, kepada kecantikan manusia. Saudaraku, sebab hal-hal itu akan membuat hati saudara itu tertutup dari kekuatan Tuhan. Hati saudara menjadi seperti termeterai, tersegel, tidak bisa merasakan kekuatan Tuhan. Saudara melihat, ya, tidak hanya manusia, ya saudaraku, binatang-binatang itu kalau sedang bercinta itu mudah ditangkap, saudaraku. Seperti ayam itu kalau sedang bercinta itu gampang sekali ditangkap. Saya dulu punya banyak ayam, peternak ayam, saudaraku. Angsa, saudara, kalau sedang bercinta itu ditangkap mudah banget, saudaraku. Burung, saudaraku. Anjing, saudaraku. Apapun, kalau dia itu sedang terlibat dalam satu percintaan itu mudah sekali ditangkap. Demikian pula manusia. Dia kalau sedang menjalin cinta dengan dunia, bukan kecintaan kepada Tuhan, maka dia orang yang terperangkap oleh dosa. Dan orang yang sedemikian sangat mudah dihampiri berbagai macam bencana, berbagai macam kecelakaan, berbagai macam malapetaka. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai kita ini mencintai dunia, kita jatuh cinta kepada dunia. Itu akan membuat hati kita seperti tersegel. Kita menjadi orang-orang yang sangat lemah. Saudaraku, tidak memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk diberkati, untuk sembuh, untuk memperoleh kejayaan. Saudara, saya beritahu saudara, posisi bangsa Israel saat ini, kalau saudara membaca di dalam kitab suci, bangsa Israel saat ini posisinya bagaikan gulungan kitab yang termeterai. Bangsa Israel karena kecintaannya kepada buah pengetahuan, ya, yang itu wujudnya sekarang tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu kalau semakin dikaji semakin jauh akhirnya bisa menjauhkan kita dari Tuhan, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Dulu buah pengetahuan yang dimakan oleh Hawa dan Adam, saudaraku, karena kecintaan bangsa Israel ini kepada buah pengetahuan, kepada ilmu pengetahuan, kepada harta, kepada kekayaan, kepada keindahan dunia, ini membuat hati bangsa Israel itu tersegel dan tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga, tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan, tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah mempelai pria surga yang dijanjikan itu. Akhirnya bangsa Israel hatinya seperti gulungan kitab yang termeterai. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Iya, jadi kondisi bangsa Israel itu begitu susah untuk dipertobatkan, saudaraku, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempelai pria surga. Itu begitu susah, seperti gulungan kitab yang dimeterai sebelah luar dan sebelah dalamnya. Jadi bangsa Israel ini hatinya masih diliputi dengan meterai duniawi, saudaraku, meterai dari kuasa-kuasa dunia yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ini meterai-meterai alam maut, saudaraku.
Setelah nanti meterai-meterai yang menutupi bangsa Israel itu disingkirkan, saudaraku, semua dibuka, baru saudaraku buru-buru bangsa Israel nanti akan dimeteraikan di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Jadi saudaraku, sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, sejumlah 144.000 orang dimeteraikan dari suku bangsa Israel, maka saudaraku, kotoran hati yang melekat di bangsa Israel itu semua harus dibuka, saudaraku. Jadi pembukaan 7 meterai di Wahyu pasal yang ke-6 itu penyucian dan pendamaiannya bangsa Israel. Saudaraku, penyucian pendamaian bangsa Israel itu dikerjakan dengan pembukaan 7 meterai. Dan itu prosesnya berat. Meterai pertama, kegerakan kuda putih. Akan ada suara dari timur yang menyuarakan bahwa Israel harus dijangkau, Israel harus bertobat, Israel harus dimenangkan. Ini kegerakan kuda putih. Kemudian ada kegerakan kuda merah, saudaraku. Itu nanti membuat damai sejahtera itu hilang, saudaraku. Ada orang itu kalau untuk bertobat dari dosa-dosanya itu harus mengalami satu kehilangan damai sejahtera dulu, padu dulu, saudaraku. Saudaraku, keluarga bertengkar, saudaraku. Baru kemudian setelah itu insaf, nangis-nangis, dekat sama Tuhan, saudaraku. Kuda merah itu seperti itu, saudaraku, tetapi dalam skala yang besar untuk mempertobatkan Israel. Kemudian ada kuda hitam. Kuda hitam itu membawa bala kelaparan. Ada orang itu kalau lapar itu, saudaraku, baru ingat Tuhan. Tapi ketika dia kenyang, saudaraku, dia lupa Tuhan, saudaraku. Ketika makanannya lezat-lezat, nikmat-nikmat, saudaraku, itu nggak ingat sama Tuhan. Tetapi ketika dia ditimpa kelaparan, nggak punya duit, saudaraku, makanannya sangat terbatas, ditimpa kelaparan, maka orang itu baru bisa berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bangsa Israel nanti akan dihimpit dengan itu juga, dalam skala yang besar, dengan meluncurnya kuda hitam. Kemudian kuda kelabu, saudaraku, ada lagi. Orang itu kalau bertobat harus lewat perang, itu ada, saudaraku, lewat peperangan besar. Kalau di dalam keluarga ya bertengkaran begitu, saudaraku. Tapi ini dalam skala yang besar tentunya. Kalau sudah melihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu, saudaraku, terjadi peperangan yang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Itu dalam rangka mempertobatkan Israel, membuka, saudaraku, meterai-meterai dari alam maut itu, saudaraku. Nanti kalau meterai-meterai itu semuanya sudah dibuka, saudaraku, bangsa Israel hatinya sudah terbuka, bersih dari ikatan-ikatan dunia. Lewat pembukaan 7 meterai, itu kemudian bangsa Israel akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi sebelum seseorang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka hatinya yang tertutup, tersegel oleh meterai-meterai dari alam maut itu harus dibuka dulu. Kalau saudara ingin memperoleh kuasa dari Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa mendapatkan kemuliaan, kuasa mendapatkan masa depan yang bagus, kuasa untuk memperoleh kekayaan, saudara jangan terlibat di dalam percintaan kepada dunia yang membuat hati saudara tersegel dari kekuatan Tuhan. Yuk dibaca lanjut ayat yang kedua ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, Ya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Terus? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Terus? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin. Jadi untuk mempertobatkan Israel, itu tidak ada yang sanggup, saudara, karena hatinya begitu keras, saudaraku. Ikatan-ikatan pemberhalaannya terhadap pengetahuan begitu cerdas, begitu jenius, saudaraku. Ikatannya terhadap kekayaan begitu lekat. Dikatakan sampai tidak ada yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Dilanjut. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang,
sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Yang bisa membuka hati bangsa Israel dari meterai-meterai jahat, saudaraku, dari meterai-meterai alam maut, saudaraku, dari ikatan-ikatan alam maut, saudaraku, itu adalah Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Yehuda itu suku yang keempat, anaknya Lea, bukan anaknya Rahel. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa justru Tuhan Yesus yang terpilih, yang dari suku Yehuda, bukan dari istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel yang cantik. Dia punya anak Yusuf dan Benyamin. Kenapa bukan dari suku Yusuf atau Benyamin, melainkan dari suku Yehuda? Saudaraku, karena saudaraku, Rahel itu meskipun cantik, dia menyimpan terafim yang dicuri dari bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hal-hal seperti ini sangat berpengaruh, ya saudara. Jadi intinya, sebelum seseorang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka ikatan-ikatan atau meterai-meterai buruk yang sudah melekat di dalam diri seseorang itu harus dilepas dahulu. Ketujuh meterai itu harus dibuka dahulu supaya bisa dimeterai oleh Roh Kudus. Bangsa Israel itu begitu susah untuk dimeteraikan karena dia terikat dengan ketujuh meterai. Saudaraku, terikat dengan ketujuh meterai. Dilanjut, baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang nanti bisa membuka hati bangsa Israel dari segel, dari meterai-meterai jahat, dari meterai-meterai alam maut itu, saudaraku. Nah, kita sebagai bangsa dari Zaitun liar, kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk melaksanakan pembukaan ketujuh meterai itu. Jadi yang memerintahkan pembukaan ketujuh meterai itu memang Tuhan Yesus, tetapi yang melaksanakan adalah kita, adalah manusia, adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik meterai pertama sampai ketujuh itu yang melakukan hamba Tuhan, tetapi atas perintah dari dalam bait suci Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih adalah kegerakan yang diadakan Tuhan di akhir zaman untuk membuka meterai cinta kepada dunia, diganti dengan meterai tanda milik Kristus. Jadi bangsa Israel itu hatinya seperti termeterai. Baca Yesaya 29 ayat 11, coba Yesaya 29 ayat 11. Ini karena kedegilan hati, karena sikap yang cinta kepada dunia membuat orang itu jauh dari kekuatan Tuhan. Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Iya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Iya. Jadi yang disebut termeterai hatinya bangsa Israel itu, saudaraku, adalah hati bangsa Israel yang terikat dengan berbagai macam ikatan-ikatan dunia, dengan ikatan-ikatan yang sangat parah yang harus dibuka ke semuanya itu. Meterai-meterai ikatan dari kuasa kegelapan itu harus dibuka dahulu, saudaraku, sehingga nanti sesudah bersih langsung nanti akan ada pemeteraian oleh Roh Kudus di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-4. Jadi saudaraku, meterai cinta dunia itu akan berkelanjutan menjadi karakma kalau dilanjutkan nanti, saudaraku, di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Jadi cinta kepada dunia itu nanti juga akan ada tandanya yang di akhir zaman kita kenal dengan tanda antikris, tanda 666 atau karakma.
Tetapi cinta kepada Tuhan Yesus Kristus itu nanti kalau dilanjutkan akan menjadi pemeteraian kepada bangsa Israel. 144.000 orang dimeteraikan dari suku bangsa keturunan Israel. Sedangkan saudaraku, orang yang tidak bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus itu nanti mereka akan berlanjut kepada satu masa yang sangat sulit yang namanya masa Antikris, di mana kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya itu akan diberi meterai dunia yang namanya karagma 666. Kita baca Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Jadi, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi karagma, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, saudaraku, jadi ini perbedaan cinta dunia dengan cinta kepada Kristus. Kalau cinta kepada Kristus itu tandanya di dahi. Saudara bisa membaca di Wahyu pasal yang ke-7, itu 144.000 orang itu dimeterai di dahinya. Di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu juga yang dimeterai di dahinya. Tetapi cinta kepada dunia itu di dahi dan di tangan, saudaraku. Seperti Raja Salomo tadi, meteraikan aku di hatimu dan di tangan atau di lenganmu. Saudaraku, ini berkelanjutan akhirnya nanti. Kecintaan kepada dunia yang dahulu membuat Raja Salomo itu condong kepada berhala-berhala oleh karena perempuan-perempuan asing, oleh karena kecintaannya kepada Sulamit dan kepada banyak perempuan. Itu saudaraku, kecintaan yang membuat dia hatinya itu seperti termeterai di tangan dan di dahi. Nah, ini kelanjutannya nanti adalah Wahyu pasal 13 ayat yang ke 16 dan ke-17 ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara ingat kekayaan Raja Salomo 666 talenta emas, ya. Nah, itu nanti menjadi angka juga di dalam pemberian angka antikris di akhir zaman. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang terakhir, dibacakan ayat yang ke-18. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi yang gagal dimeteraikan oleh Roh Kudus nanti akan dikejar-kejar oleh percintaan dunia. Mereka akan dipaksa masuk di dalam percintaan dunia, cinta kepada harta, cinta kepada saudaraku, berbagai macam hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga hatinya semakin tertutup. Sedangkan yang berhasil dimeteraikan akan menjadi milik Kristus dan diselamatkan pada hari-hari terakhir. Ini apa yang ditulis di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 30. Jadi pemeteraian bangsa Israel itu pemeteraian pada hari-hari terakhir. Dibaca coba Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, menjelang hari penyelamatan. Menjelang Wahyu pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 itu digenapi. Itulah hari penyelamatan. Saudaraku, hari Harpaso, di mana nanti orang-orang sempurna dibawa kepada Allah dan ketatannya, yang mencapai ruang kudus diungsikan atau peogo ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Saudaraku,
Jadi Roh Kudus itulah nanti yang akan memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu, menjelang hari Paskah itu, menjelang pengungsian itu. Yang akan memeteraikan kita semua adalah Roh Kudus, dan wujud nyata nanti kita akan kerjakan di akhir zaman di dalam kegerakan kuda putih. Sebagai ayat terakhir kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terus, Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Kalau Raja Salomo tadi mengatakan bahwa kecintaan kepada dunia itu seperti meterai yang kuat, seperti maut. Tetapi pemeteraian di Wahyu pasal yang ke-7 ini terjadi sebagai, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, bukan membawa kepada maut, ya saudaraku. Jadi ini bedanya. Kalau seseorang hidupnya diliputi dengan kecintaan kepada dunia dan hawa nafsu, maka hidupnya akan diliputi kegelapan, seperti tersegel, termeterai oleh alam maut. Tetapi ketika meterai dari alam maut itu dirobek, dibuka, saudaraku, maka sesudah itu kita bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus, seperti halnya kegerakan kuda putih. Saudaraku, 7 meterai itu bertujuan untuk menginsafkan bangsa Israel dari dosa-dosanya, dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus. Itu bangsa Israel harus diinsafkan lewat kegerakan kuda putih yang di dalamnya mengandung 7 macam penghukuman, yaitu penghukuman 7 meterai. Karena tujuannya adalah untuk memeteraikan bangsa Israel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.